Bab 962. Hanya kebetulan. Karena Andrihan memintanya untuk menunggu di sini, jadi Gita bahkan tidak bergerak selangkah pun sebelum dia kembali. Lukanya masih mengalir darah, tetapi hatinya penuh dengan rasa manis, dan pikirannya bahkan mulai menghubungkan masa depannya dengan Andrihan. Jika ketentuan ini dapat berkembang dengan lancar, hehehe. Gita diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Mendengar suara langkah kaki di luar pintu, Gita dengan cepat menormalkan wajahnya, melihat lukanya, sepertinya darah tidak cukup banyak mengalir. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menggosok lukanya dengan kuat. Benar saja, darah yang berwarna merah kembali keluar. Darah mengalir dengan deras, dia tidak mungkin terluka dengan sia-sia. Seharusnya dia memanfaatkan kesempatan ini dengan baik baru benar. Ketika Andrihan masuk, Gita telah mengatur postur tubuhnya dengan baik, menatap lukanya dan berdiri di sana dengan alis mengernyit. Andrihan berjalan mendekat dan mengerutkan kening ketika dia melihat darah keluar dari lukanya lagi. Apa yang terjadi? Gita menggelengkan kepalanya dengan sedih, tidak tahu. Suaranya lemah, seperti kelinci kecil yang malang. Andrihan. Meskipun tidak tahu apa yang telah terjadi, Andrihan membersihkan darah di tangannya tanpa curiga, lalu mendisinfeksinya dengan kapas, dan kemudian menempelkan plester. Selama itu, Gita terus menatap Andrihan yang serius menangani lukanya. Di mata dan hatinya terus ada dia. Jadi, saat Andrihan selesai menanganinya dan bertemu dengan tatapannya, dia bertanya. Tidak sakit. Gita baru menyadarinya dan mengangguk, sakit. Tapi dia tadi tidak terlihat kesakitan, sekarang mengatakan sakit, terlihat seperti sangat berpura-pura. Gita menambahkan kalimatnya, sebenarnya juga tidak termasuk sakit. Bagaimana luka sebesar itu tidak sakit? Andrihan meliriknya, lalu menarik kembali tatapannya, dan tidak berbicara lagi. Gita melihat luka yang telah selesai ditangani, hatinya terasa sangat manis, terima kasih. Andrihan berkata dengan datar, ini hanya kebetulan. Karena aku ada di sini, maka tidak ada alasan untuk duduk dan diam. Gita tidak peduli terbuat dari apa hatinya, pokoknya dia telah menemukan ketentuan untuk mengejarnya. Cara ini mungkin sangat berhasil, dia merasa ada harapan di masa depan. Jangan mengerjakan pekerjaan ini, jangan menyentuh air dengan tanganmu untuk sementara ini. Gita mengangguk patuh, baik. Setelah menyampaikan pesan, Andrihan berbalik dan bersiap untuk pergi. Melihat punggungnya, Gita tidak bisa tidak menahan diri memanggilnya, tunggu sebentar. Andrihan menghentikan langkah kakinya, apakah ada yang lain? Gita menggigit bibir merahnya, membuka mulutnya dengan ragu-ragu dan berkata, semalam, apakah kamu? Tidak. Aku belum mengatakan apa itu. Kenapa kamu menjawab seperti ini? Apakah sedikit pun tidak merasakan apa-apa? Apakah semalam bukan mimpi, tapi benar-benar terjadi? Namun, kata-kata Andrihan berikutnya seperti sebuah baskom berisi air dingin yang menyiramnya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, tetapi tidak peduli kamu mengatakan akan, itu tidak ada, tidak akan, tidak mungkin. Gita. Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas sebelumnya, jangan lagi memikirkan hal yang tidak realistis, alihkan pikiranmu kepada orang lain. Aku menaruh pikiranku pada orang yang kusuka. Kamu bisa tidak menyukaiku, tapi kamu tidak ada hak untuk mengatur siapa yang aku sukakan. Kamu mengatakan tidak ada ya tidak ada kan. Lagi pula, aku telah membuat keputusan sendiri. Membuat keputusan. Setelah mendengar dua kata ini, Andrihan tanpa sadar ingin bertanya keputusan apa. Tetapi ketika dia ingin membuka mulutnya, dia merasa tidak pantas untuk menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini, jadi dia diam. Terserah. Dia menjawabnya singkat, lalu pergi. Gita sama sekali tidak sedih. Setelah dia pergi, dia menunduk melihat plester di jarinya, dan masih merasa sangat bahagia. Setelah memikirkannya, dia juga berjalan keluar dari dapur,
dan kemudian kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya. Ketika Gita masuk, Audrey Han sedang berbicara dengan Glenn. Melihat Gita masuk, Glenn dengan menggemaskan memanggil, "Bibi Gita." "Hei, Glenn, kamu telah kembali." "Ya." Glenn memiringkan kepalanya, "Bibi Gita, aku mendengar nenek bilang kamu demam. Apakah sudah lebih baikan?" "Sudah tidak apa-apa." "Apakah dia benar-benar demam? Mengapa dia sendiri tidak mengetahui hal itu?" Jadi tadi Arthur Xiao benar-benar ingin mengukur suhu tubuhnya. Jadi, apakah dia telah salah paham? Lupakan saja, lagi pula telah terjadi, biarkanlah salah paham. Gita tidak punya waktu untuk mengurus Glenn dan Audrey Han. Dia bergegas berlari kecil ke arah meja samping tempat tidur dan mengambil ponselnya untuk mengambil foto dengan jarinya. "Ada apa dengan tanganmu?" Audrey Han memperhatikan bahwa ada plester di tangannya, dan ada sedikit noda darah merah samar. Dia langsung mengerutkan kening dan bertanya, "Hihi, tidak kenapa-napa, hanya terluka saja." "Audrey Han, kamu sangat senang setelah terluka." Tidak peduli bagaimana melihatnya, dia merasa ada yang tidak benar. Gita berpose untuk foto dengan plesternya. Dia terlihat sangat gembira, seperti telah mendapatkan harta karun. Glenn mengedipkan matanya, dan tiba-tiba bertanya dengan suara yang membuat orang terkejut. "Bibi Gita, apakah pamanku memakaikan plester ini padamu?" Mendengar itu, Audrey Han memicingkan matanya dengan tajam. Melihat penampilan Gita yang memperlakukan jari dan plesternya seperti harta karun, dia tiba-tiba merasa apa yang dikatakan Glenn itu mungkin saja benar. Tidak disangka, seorang anak kecil ternyata lebih mengerti daripadanya dan sudah dapat menebaknya dalam sekali lihat. Gita mengambil beberapa foto sebelum meletakkan ponselnya dan melirik Glenn. "Jangan terlalu pintar, mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik." "Oh." Glenn mengangguk dengan polos. Sepertinya apa yang dikatakan Glenn memang benar, plester itu. "Hihi, Audrey, aku selangkah lebih dekat ke tujuan. Tadi kakakmu minum air di dapur, kebetulan aku menggores tanganku." Lalu, dia berkata seperti orang yang sangat malu, tapi matanya terlihat sangat bahagia dan manis. Dia hanya membantunya menempelkan sebuah plester saja. Tangannya masih terluka, tapi dia malah terlihat sangat bahagia. Dia benar-benar sangat mudah untuk puas. Melihat wajah Gita, Audrey Han malah tidak senang sama sekali. Dia tidak tersenyum, malah terlihat memaksakan diri. "Audrey, aku sudah mendapatkan cara yang tepat untuk mengejar kakakmu." Mendengar ini, Audrey Han terkejut, dan dikombinasikan dengan luka di jarinya, dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. "Kamu tidak sedang berpikir untuk seperti yang kamu pikirkan. Apakah kamu sudah gila?" Audrey Han mengerutkan alisnya, menatapnya dengan tidak senang, dan berbisik berkata, "Cara ini terlalu ekstrim." "Oh, aku tidak se-ekstrim yang kamu pikirkan. Aku akan sangat berhati-hati, dan apa yang terjadi hari ini hanyalah sebuah kecelakaan. Tapi, telah memberitahuku apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan." Setelah mengatakannya, Gita menoleh ke Glenn, sangat percaya diri. "Glenn, tunggu saja aku menjadi istri pamanmu." Glenn mengangkat wajahnya dan diam-diam berpikir. Bibi Gita terlihat sangat percaya diri membuatnya ingin memukulnya. Bersambung.